Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen dari Desain Pengalaman Pengguna. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi Hilmani dengan NIM M0403241090 dari Paralel 1. Pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan hasil dari laporan project report saya di sesi UAS untuk project akhir Desain Pengalaman Pengguna. Nah, untuk konteks project yang saya kerjakan, saya mengambil studi kasus dari aplikasi G2G. G2G adalah platform e-commerce global berbasis P2P atau player to player yang khusus mempertemukan para gamer untuk melakukan transaksi jual beli aset digital game secara aman dan terpercaya. Untuk task yang saya kerjakan adalah check out produk sampai pembayaran dinyatakan sukses. Nah, apa saja masalah yang ingin saya selesaikan? Berdasarkan LKP 4-6 di subbab UX Use Prioritas, itu ada dua hal yang setelah saya wawancara terdapat sedikit kurang cocok di pengalaman mereka dalam menggunakan aplikasi G2G. Yang pertama adalah ketiadaan atribut visual produk atau foto produk. Dapat dilihat di gambar di samping, ini adalah tampilan asli dari aplikasi G2G. Nah, biasa e-commerce itu memiliki foto produk untuk kita melihat detail dari produk yang ingin kita beli. Misal jika kita ingin membeli suatu produk akun, nah kita perlu lihat kira-kira di dalam akun ini ada item atau produk lain apa saja. Nah, sedangkan di dalam aplikasi G2G ini hanya berupa teks judul nama dari produknya dan juga dari deskripsi produknya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kejelasan input data wajib atau required input field. Nah, di sampingnya adalah tampilan untuk ketika kita ingin check out. Ketika ingin check out, kita dihadapkan oleh suatu input field yang ada di bawah sini. Bisa bermacam-macam, salah satunya dalam contoh di sini adalah metode pengiriman. Nah, ketika waktu itu sempat saya wajar satu atau dua orang dia tuh memaksa untuk memencet tombol beli sekarang, sedangkan dia belum sempat untuk mengisi input field ini. Nah, karena hal tersebutlah eh, responden yang saya wawancarai sempat mengalami frustasi karena tidak bisa memencet tombol, sedangkan dia tidak tahu bahwa ada kolom untuk memasukkan data yang wajib untuk diisi. Itu adalah dua hal yang ingin saya selesaikan untuk proyek akhir dari desain pengalaman pengguna ini. Nah, untuk ideation kira-kira apa saja yang bisa kita kembangkan desainnya. Berdasarkan LKP 7 di subbab How Might We, pertama, bagaimana kita bisa membuat pengguna sadar dengan data yang perlu diisi sebelum memencet tombol lanjutkan. Seperti tadi yang saya sudah bilang masalahnya. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa membangun keyakinan visual pengguna terhadap keakuratan pesanan mereka sesaat sebelum melakukan pembayaran. Dengan mengedepankan kepandangan dari responden kira-kira mereka tuh ketika melihat produk, mereka yakin jika ini adalah produk yang mereka cari. Nah, untuk metode dari desainnya, saya menggunakan reverse brainstorming. Jadi saya mengubah ide itu menjadi ide yang buruk. Nah, caranya gimana? Pertama, saya mendefinisikan masalahnya dulu. Setelah saya mendefinisikan masalah, saya mereverse dari masalahnya. Jika kita bertujuan untuk membangun kesadaran, kita membalikan kata-katanya menjadi negatif. Seperti gimana cara bikin pengguna tidak sadar dengan data yang perlu diisi. Atau juga bagaimana kita bisa membangun keraguan visual pengguna terhadap keakuratan pesanan mereka. Nah, jadi kita reverse problem sebelumnya menjadi kata-kata yang negatif. Lalu kita kumpulkan bukan solusi, ide-ide yang cocok untuk reverse the problem. Misal, gimana cara kita membuat pengguna tuh tidak sadar dengan data yang perlu diisi, ya kita umpetin aja simbol untuk data wajib diisi, seperti itu contohnya. Nah, setelah kita menemukan ide dari yang buruk-buruk, lalu kita cari solusinya, lalu kita balik lagi. Kira-kira untuk idenya tadi ini tuh bisa dibalik. Misal tadi kita menyembunyikan simbol data wajib, kolom wajib untuk diisi, sekarang kita reverse lagi menjadi kita tambahkan kolom wajib isi untuk tiap kolom yang required file atau wajib diisi. Nah, ini adalah gimana cara idenya tuh dievaluasi menurut saya pribadi. Nah, berdasarkan LKP dari 9 edition atau LKP sebelumnya,
Seluruh ide itu disaring menggunakan prioritas matriks atau matriks prioritas berdasarkan aspek value dan effort. Nah, jadi berdasarkan dampak bagi pengguna dan tingkat kesulitan atau waktu pengembangan. Nah, contohnya seperti ini. Eh, High value itu maksudnya sangat berdampak bagi pengguna. Efeknya tuh sangat baik. Nah, low effort adalah usahanya sangat sedikit. Nah, jadi ketika kita menemukan dua dari koordinat high value dan low effort di prioritas ini, nah maksudnya ini prioritas ini adalah suatu kayak quick fast win condition. Jadi kita cuman menggunakan sedikit usaha tapi efeknya tuh sangat sangat besar. Nah, ini adalah prioritas. Lalu yang kedua adalah do next di sini. Kita menggunakan banyak usaha seperti mengubah sistemnya atau menambahkan suatu fitur baru, tapi dampaknya juga sangat besar. Nah, maka itu masuk ke dalam do next di sini. Nah, sedangkan untuk dampaknya tuh kecil, tapi usahanya juga kecil, nah itu bisa kita lakukan nanti karena tidak termasuk dalam prioritas, yaitu masuk ke dalam do later. Sedangkan untuk kita tuh usahanya sangat besar, tapi impact-nya sangat dikit, itu masuk ke dalam don't bother atau jangan dihiraukan, seperti itu. Ini mungkin saya zoom sedikit untuk beberapa dari ide yang saya temukan. Ini untuk prioritas, saya akan menambahkan ini. Ini untuk prioritas kedua yang lakukan selanjutnya. Ini untuk lakukan setelahnya. Nah, ini untuk jangan terlalu dihiraukan. Nah, selanjutnya tadi seperti saya jelaskan ya, bagaimana saya mengambil prioritas-prioritas solusi yang perlu saya terapkan. Nah, yang tadi saya sudah bilang, jadi yang pertama saya mengambil prioritas, kedua do next, ketiga do later, keempat adalah don't bother. Nah, jadi bagaimana menurut saya solusi final yang akan saya ambil? Nah, berdasarkan LKP 9, solusi final yang terpilih yang prioritas utama yang saya harus kedepankan adalah yang pertama, penambahan visual intuitif bintang merah pada required file atau data yang wajib diisi. Yang kedua adalah penambahan thumbnail, gambar atau ikon produk pada halaman rincian pesanan dan sebelum checkout produk. Nah, nanti ini adalah solusi yang prioritas. Nanti saya juga akan tambahkan solusi yang non prioritas, maksudnya yang prioritas kedua, ketiga, keempat. Nah, lalu alasan saya memilih solusi di atas ini yang satu dua dan hubungannya dengan problem dan UX goals itu apa aja sih? Yang pertama adalah menjawab masalah. Kedua solusi ini secara langsung membangun rasa aman dan mengurangi kebingungan bagi pengguna baru saat berada di alur checkout. Yang kedua adalah efisiensi pengembangan. Memberikan dampak yang paling signifikan atau high value, namun hanya membutuhkan waktu dan biaya pengembangan atau usaha atau effort yang sangat minimal. Itu sangat win-win condition ya. Lalu yang ketiga adalah rencana lanjutan. Nah, perombakan layout checkout secara menyeluruh sengaja ditunda dan dimasukkan ke fase berikutnya karena tingkat kerumitannya teknisnya tinggi. Nah, ini seperti yang saya sudah jelaskan. Nanti setelah saya memperbaiki solusi final ini, baru saya akan lanjut ke tahap selanjutnya, rencana lanjutan. Nah, lalu bagaimana cara saya membangun prototype untuk desain dari perbaikan dari desain checkout di dalam G2G? Kira-kira value apa saja yang saya berikan kepada pengguna? Yang pertama adalah kejelasan proses. Pengguna tuh nggak perlu menebak-nebak kira-kira kolom mana yang harus diisi atau terlewat karena sistem langsung memberikan penanda visual yang jelas, yaitu bintang simbol merah tadi. Yang kedua adalah rasa aman. Keberadaan thumbnail produk di halaman produk dan rincian pesanan memberikan konfirmasi instan bahwa item, akun, atau mata uang game yang mereka beli sudah 100% benar sebelum uang ditransfer. Nah, jadi pengguna tuh tahu detail-detail item, akun, atau mata uang game yang ingin mereka beli. Yang kedua adalah hubungan dengan persona atau mengatasi pain points. Poin yang pertama, pain point pengguna baru, terutama gamer pemula di aplikasi G2G, adalah kebingungan saat checkout dan adanya rasa takut membeli atau tertipu. Yang kedua, desain ini secara langsung memangkas keraguan tersebut dengan memberikan transparansi informasi produk dan kepastian pengisian data. Nah, untuk membangun prototype, saya pertama membuat wireflow dengan model low-fi atau low fidelity. Apa saja yang saya perbaiki?
Yang pertama adalah menambahkan visual required file. Ini agak buram sedikit, tapi di sini saya menambahkan bintang merah dan ketika saya memencet salah satu tombol dari drop down ini, nanti akan muncul bintang merah lagi yang tandanya kolom itu wajib diisi. Yang kedua adalah memberikan gambar produk di tiap halaman checkout untuk memastikan produk yang dibeli adalah produk yang tepat. Nah, di sini ada foto produk. Ini untuk memastikan bahwa pengguna tuh ketika sebelum beli produk, dia tahu detail-detail dari produk yang ingin dia beli. Ini detail produk, foto produk. Ini juga ada foto produk dan nanti di sini juga ada foto produk di sini. Selain itu, selain dua solusi prioritas tadi, saya juga menambahkan beberapa do next dan do later ide yang tadi saya dapatkan. Contohnya di sini ada progress bar. Nah, jadi di sini pengguna tahu kira-kira proses apa saja yang mereka butuhkan untuk mencapai sesi pembayaran nanti. Ini untuk menambah keringkasan, jadi pengguna tuh tidak perlu nebak-nebak kira-kira selanjutnya apa yang perlu dilakukan. Nah, lalu untuk membangun prototipe selanjutnya, kira-kira skenario penggunanya bagaimana sih? Pengguna itu ingin membeli mata uang game atau in-game currency dan menyelesaikan proses pengisian data hingga halaman pembayaran. Untuk perbandingan alur lama dan alur baru, maksudnya tampilan aplikasi lama dan tampilan aplikasi baru, untuk aplikasi yang lama, pengguna tuh memencet tombol next tanpa tahu apa kolom yang perlu diisi. Nah, di sini kita nggak tahu nih kolom apa yang perlu diisi, tapi kita responden sebelumnya yang sudah saya wawancara, dia tuh memaksa untuk mencet tombol ini tanpa tahu dia tuh perlu isi data. Tombol tidak responsif atau pengguna masuk ke rincian pesanan tanpa ada gambar visual produk yang memverifikasi pesanannya. Nah, di sini belum ada gambar produk, jadi pengguna tuh responden sebelumnya tuh bingung apakah produk ini benar yang ingin saya beli atau bukan. Nah, untuk alur baru yang saya terapkan tadi, pengguna tuh akan melihat kolom dengan bintang merah yang menandakan kolom wajib isi. Setelah memencet tombol next, akan muncul ke halaman rincian pesanan yang menampilkan thumbnail produk game dengan jelas sebelum pembayaran. Nah, kalau sebelumnya itu di sini tidak ada thumbnail dari produknya. Jadi kita tidak tahu apakah produk ini tuh benar atau bukan yang kita beli. Karena biasanya jika nama produknya itu panjang, itu tuh ada titik-titik di sini. Sedangkan kita tuh nggak tahu di, apakah ini produk yang benar ingin kita beli atau bukan. Alasan perubahannya yang pertama, mengubah kolom menjadi merah bertujuan untuk memberikan error prevention yang intuitif atau pencegahan error. Yang kedua, menambahkan thumbnail dilakukan untuk meminimalisasi kesalahan pembelian akibat kelainan pengguna atau user error. Nah, selanjutnya untuk penjelasan mockup dan skenario solusi atau high fidelity yang saya buat. Yang pertama adalah halaman form datanya. Di halaman form data ini, saya menampilkan halaman pengisian data checkout saat terjadi kesalahan, kolom yang wajib diisi atau required atau mandatory field. Nah, di sini yang saya buat yang high fidelity sudah ada thumbnail dari produknya dan juga sudah ada progress bar dari checkoutnya. Nah, di sini ketika saya melihat sudah ada tampilan merah, bintang merah di sini yang menandakan bahwa kolom wajib isi. Ketika saya pencet salah satunya, maka akan muncul satu input field baru yang ada kolom tanda bintang merahnya. Nah, di sini masih belum bisa dipencet tombolnya, tapi ketika kita sudah isi di sini, maka tombolnya itu tuh sudah berganti warna menjadi warna merah dan bisa dipencet. Selanjutnya untuk halaman rincian pesanan. Nah, saya mengubah di sini adalah tampilan dari foto produknya. Jadi sebelumnya tuh tidak ada foto produk, saya membuat foto produk sehingga pengguna tuh tahu detail dari produknya. Nah, di sini saya juga menambahkan di dalam rincian pesanan seperti saya menggunakan standar dari Shopee dan Tokopedia. Jadi sebelum checkout tuh kita lihat dulu produknya sudah benar atau enggak. Ini untuk intuitivitas dari pengguna, apakah sudah benar atau belum pesanannya, tinggal melihat dari gambarnya dan memastikan bahwa sudah benar sama seperti sebelumnya. Nah, UI komponen dan set apa saja yang saya gunakan. Pertama adalah tentu saja drop down dan input field di sini yang bersambung dengan state dari tombol next. Tombol selanjutnya yang berubah warna dan baru bisa diklik setelah kolom wajib isi sudah diinput. Nah, ini harus diinput dulu semuanya, baru tombol yang tidak bisa dipencet abu ini berubah jadi merah. Lalu, penambahan atribusi visual di tiap halaman sebelum pembayaran untuk memberikan detail visual kepada pembeli. Nah, sini saya menambahkan foto dari produknya di tiap halaman agar pengguna tuh yakin bahwa pesanannya itu benar yang dia ingin beli.
Nah, lalu teori UI UX yang mendasari desain atau revisi ini apa saja? Yang pertama adalah error prevention, yaitu penambahan simbol bintang merah di awal bertindak sebagai tindakan pencegahan kebingungan pengguna kolom mana saja yang wajib diisi. Yang kedua adalah affordance atau keterbacaan fungsi. Pengguna langsung tahu kolom mana yang wajib diisi sejak pertama kali melihat formulir sebelum menekan tombol selanjutnya. Yang kedua adalah visual hierarchy. Thumbnail produk diletakkan di bagian atas halaman rincian pesanan dengan ukuran yang proporsional agar menjadi elemen pertama yang dilihat pengguna untuk konfirmasi pesanan. Yang terakhir adalah aksesibilitas. Validasi tidak hanya mengandalkan warna merah yang bisa menyulitkan pengguna buta warna. Nah, di sini maksudnya yang warna merah itu adalah simbol bintang merah ini. Tetapi diidentifikasi lewat simbol yaitu bintang sesuai standar WCAG atau Web Content Accessibility Guidelines. Jadi meskipun orang yang buta warna tuh masih tetap tahu kira-kira kolom input apa saja yang perlu dimasukkan data yang wajib. Nah, ini adalah yang dimaksud tadi ya bintang merah. Lalu rencana dan skenario usability testing yang saya rancang, yang pertama adalah tujuan testingnya memvalidasi apakah perubahan yang saya perbaiki atau lakukan itu berhasil meningkatkan kejelasan alur, mencegah pengisian data, dan membangun rasa aman. Metode yang saya gunakan adalah unmoderated usability testing atau menggunakan tools Maze. Pengguna membaca instruksi di layar dan dapat mengerjakan di mana saja dan kapan saja. Profil respondennya itu yang saya cari ada lebih dari 5 responden, usianya sekitar 20-an, pertama kali menggunakan G2G tapi terbiasa menggunakan aplikasi digital spesifik atau e-commerce. Untuk metrik usability testingnya adalah tes success rate, jadi persentase keberhasilan tugas, error rate atau jumlah kesalahan, dan perceived trust value atau skala kepuasan atau rasa aman yang menggunakan skala Likert nanti diisi oleh responden. Untuk skenario pengujiannya, saya menulis di Maze yaitu anggap diri Anda sudah menemukan produk yang cocok untuk dibeli. Anda ditugaskan untuk melakukan checkout dan melakukan pembayaran hingga layar menampilkan status pembayaran berhasil. Perangkat dan dokumentasi digunakan menggunakan smartphone Android. Namun untuk iOS itu banyak bug atau kesalahan dari Maze-nya sehingga saya mengecualikan untuk iOS. Seluruh aktivitas interaksi pengguna direkam secara otomatis oleh sistem Maze menjadi data kuantitatif dan visual. Nah, temuan positif dari analisis hasil uji coba yang pertama, 11 dari 12 responden dapat menyelesaikan task dengan rata-rata waktu 79,2 detik. Nah, meskipun terlihat agak besar untuk task checkout ini, karena terdapat satu data anomali dari 12 responden yang merupakan outlier dan tidak dapat menyelesaikan task. Data ini diam di halaman pertama mencapai waktu 4.224,8 detik yang ikut merusak data agregat lainnya. Nah, jadi data dari average ini tuh ikut terpengaruh karena ada data anomali yang mencapai 4.000 detik di halaman Maze saya ini. Yang kedua adalah temuan positifnya, fokus klik pengguna langsung terkumpul mengarah ke kolom input data wajib. Keberadaan tanda bintang merah berhasil membuat misclick rate pada halaman formulir menyentuh angka yang cukup rendah. Nah, di sini dilihat heat map-nya, 9 dari responden itu langsung mengklik dari drop down dan kolom input wajib di sini. Yang ketiga adalah dari skala Likert ya, responden merasa tombol dan komponen yang ada dalam prototipe dapat dengan mudah dipahami dengan skor 8,5 dari 10 rata-ratanya. Temuan positif lainnya, responden merasa aman dan yakin dengan alur pembelian checkout dengan penilaian 6,5 dari skala Likert 7. Nah, ini sesuai dengan tadi ya, membangun rasa aman pada pengguna. Nah, sedangkan untuk temuan negatifnya, karena saya membangun prototipe itu menggunakan Figma, dan saya belum terlalu mahir dalam menggunakan Figma, saya tidak membuat fungsi untuk menambahkan jumlah produk di sini. Ketika pengguna memencet tombol tambah yang secara intuisi itu bakal nambah jumlah produk, di sini tidak berfungsi, jadi meningkatkan hasil dari misclick rate-nya. Banyak pengguna yang mencoba untuk menambah jumlah produk, sedangkan prototype tidak memiliki state atau fungsi menambah jumlah produk, hanya berfokus pada alur pembelian dan perbaikan atribusi. Hal ini meningkatkan data misclick secara agregat dan individual, jadi terlihat secara agregat data dari misclicknya itu sangat tinggi karena banyak orang mencoba untuk menambah jumlah produknya. Nah, hubungan dengan UX goals-nya, pengujian membuktikan bahwa solusi desain sukses memenuhi UX goals, yaitu yang pertama mencegah error pengisian, yaitu yang ini.
semua responden, tidak semua maksudnya, hampir semua responden langsung matanya tertuju pada drop down dan input field yang ada di tampilan. Yang kedua adalah meyakinkan pengguna memesan produk yang aman dan meyakinkan bahwa pembayaran berhasil dilakukan dengan rasa aman. Nah, ini saya dari hasil skala Likert saya 6,5 dari 7 merasa yakin bahwa pembayaran itu berhasil dikirim dengan melakukan pembayaran dengan aman. Nah, untuk rekomendasi perbaikan selanjutnya, berdasarkan visualisasi heatmap dan metrik dari MES pada slide sebelumnya, berikut adalah butir-butir perbaikan yang direkomendasi untuk iterasi desain berikutnya jika proyek ini dilanjutkan. Yang pertama adalah penambahan fungsi menambah jumlah produk pada prototyping untuk meminimalisir data persenan agregat misklik. Karena data misklik itu sangat berpengaruh terhadap data agregat tadi. Terlihat bahwa data misklik secara persenan itu cukup tinggi, sekitar 60%, karena orang-orang tuh mencoba untuk menambah jumlah produk. Padahal di situ belum ada fungsi untuk menambah jumlah produk. Yang kedua adalah memberikan jarak yang lebih tegar antara thumbnail produk game dengan teks informasi toko merchant agar mata pengguna bisa memindai informasi dengan cepat. Karena ini adalah salah satu saran dari responden saya, yaitu kolom-kolom dari card-card dari tampilan itu dibilang terlalu dekat sehingga butuh jarak lebih. Yang ketiga adalah menambahkan feedback atau umpan balik pesan peringatan untuk mengisi data wajib dulu jika pengguna menekan tombol next sebelum mengisi kolom wajib. Jadi ketika tombolnya itu belum bisa dipencet, masih berwarna abu-abu, tapi ketika dipencet tuh bakal ngasih tahu kira-kira kolom mana aja yang belum diisi. Nah, untuk refleksi dan kesimpulan, insight pembelajaran design thinking yang saya dapatkan yaitu UX design atau desain pengalaman pengguna bukan sekedar tentang estetika visual, melainkan tentang bagaimana kita merancang suatu solusi berdasarkan akar masalah nyata pengguna dengan pendekatan yang logis dan terstruktur. Oke, mungkin itu saja hasil laporan dari proyek desain pengalaman pengguna yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada dosen yang telah mengarahkan kami untuk melakukan proyek ini. Sangat banyak pengalaman dan insight yang saya dapatkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.